Di antara karya-karya Koe Tek Hoi misalnya Nonton Cap Gomeh, drama di Bebendigul, Sonderlentera, drama dari Merapi, Pendekar dari Cai Pei, Bunga Ros dari Cikembang yang terbit pada tahun 1927 merupakan cerita yang cukup menarik karena dia bercerita tentang pernyanyian dalam masyarakat peranakan Tionghoa. Novel ini merupakan cerita bersambung dalam majalah Panorama dan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 2013. Novel ini terinspirasi dari lirik lagu dalam bahasa Inggris dan salah satu karya dari dramawan Inggris yang cukup terkenal yakni Shakespeare. Bunga Ros dari Cai Kembang ini digubah atau ditulis pada awalnya untuk pentas sandiwara dan telah difilmkan beberapa kali pada tahun 1931, 1975 seperti yang telah saya sebutkan pada bagian-bagian sebelumnya. Novel ini pada awalnya bercerita tentang seorang laki-laki peranakan Tionghoa bernama Oh Ai Cheng yang memiliki nyai bernama Marsinah. Namun oleh ayahnya, Oh Ai Cheng ini ditunangkan dengan Guat Nio dan akhirnya dia meninggalkan nyainya Marsinah. 18 tahun kemudian, Oh Ai Cheng memiliki anak bernama Lili dan Lili akan menikah dengan seorang peranakan Tionghoa. Karena Lili memiliki penyakit secara psikologis dan merasa ketakutan, dia akhirnya meninggal dunia dan tunangan dari Lili ini pun menjadi patah hati dan mengalami satu frustasi atau stres yang sangat tinggi. Bian Kun, calon menantu dari Oh Ai Cheng dan Guat Nio, ini pun pergi ke perkebunan dan menemukan seorang yang bernama Rosminah. Setelah diketahui ternyata Rosminah ini adalah anak dari Oh Ai Cheng dengan nyainya yang terusir dulu yakni Marsinah, sehingga Kuan ini menjadi jatuh cinta dan memutuskan menikah dengan Rosminah. Kuan atau Bian Kun yang menikah dengan Rosminah ini kemudian meluruhkan identitas pribuminya agar diterima dalam masyarakat peranakan Tionghoa, terutama keluarga Oh Ai Cheng dan Guat Nio, yang mana Oh Ai Cheng adalah ayah dari Rosminah. Berbagai pendapat dari ahli peranakan Tionghoa ini seperti yang dikatakan bahwa novel ini merupakan cerita mistisme tentang nyai. Hal ini juga dihubungkan dengan karya-karya yang lain dari Koe Tek Hoi seperti Semangatnya Bunga Cempaka. Para ahli yang lain mengatakan bahwa novel ini merupakan ajaran teosofi dari filsafat dunia timur. Di satu sisi, ahli yang lainnya juga mengatakan bahwa novel ini merupakan novel yang mempromosikan ajaran teosofi dan idealisme dari Buddhisme. Hal ini ditunjukkan dengan usaha meninggalkan kehidupan materialisme yang dilakukan oleh para tokohnya. Sementara konsep reinkarnasi juga menjadi sorotan dari para ahli dalam menilai novel ini. Para ahli juga memberikan perhatian terhadap konsep pendidikan yang dilakukan oleh Rosminah agar diterima dalam keluarga peranakan Tionghoa. Dengan konsep ini, para ahli mengatakan bahwa wanita dapat dihargai sebagai orang modern bila dia berpendidikan secara Eropa dan dapat diterima dalam masyarakat yang ingin dimasukinya. Namun, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, ada hal yang cukup menarik yang belum dieksplorasi lebih lanjut oleh para ahli, yakni konsep meluruhkan identitas pribumi agar diterima oleh masyarakat peranakan Tionghoa. Hal ini dilakukan oleh Rosminah yang harus dididik terlebih dahulu untuk menjadi perempuan Tionghoa, sehingga dia bisa diterima menjadi bagian dari masyarakat Tionghoa atau keluarga Tionghoa.
Dengan asumsi ini, Rosminah telah meluruhkan ya identitasnya, adat istiadat dan tradisi pribuminya, sehingga dia membangun sebuah identitas yang baru yang disebut dengan perempuan peranakan Tionghoa. Meskipun dia memiliki darah peranakan Tionghoa dari sang ayah, namun konsep tentang istilah ketionghoaan di sini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilihat. Ternyata konsep Tionghoa ini tidak hanya berhubungan dengan darah, tetapi adat dan tradisi. Hal ini sebagaimana pada pengarang-pengarang yang lain, misalnya oleh Nhu Chung-seng pada tahun yang bersamaan, yakni mengatakan bahwa orang Belanda itu bisa menjadi orang Tionghoa dan diterima sebagai bagian dari masyarakat Tionghoa bila dia meluruhkan identitas keeropaannya. Hal ini terlihat dalam karyanya yang berjudul Nona Olanda sebagai Istri Tionghoa. Jadi, dengan demikian, isu-isu yang utama dalam novel Bunga Ros dari Cikembang ini bukan hanya pada persoalan promosi ajaran teosofi, kemudian konsep reinkarnasi, ataupun teosofi dan mitisme yang telah disebutkan oleh para ahli tersebut, tetapi lebih dari itu merupakan sebuah konsep identitas untuk menjadi manusia yang lain agar diterima di dalam dunia yang baru. Konsep meluruhkan identitas bagi perempuan seperti yang dicontohkan dalam Nona Olanda sebagai Istri Tionghoa dan juga kasus Rosminah ini dapat kita simpulkan bahwa adat dan tradisi Tionghoa menjadi sesuatu yang penting untuk masuk ke dalam dunia peranakan Tionghoa atau menjadi orang Tionghoa. Dengan demikian, konsep tentang ras berdasarkan pada darah ini dapat dipertimbangkan kembali ketika membaca siapakah orang Tionghoa atau bagaimanakah identitas orang Tionghoa. Adat dan tradisi melalui sistem pendidikan yang dialami atau yang dilakukan oleh Rosminah ini adalah adat dan tradisi dari leluhur. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa yang disebut orang peranakan Tionghoa atau identitas ketionghoaan pada masa itu adalah mereka yang mempelajari dan menganut tradisi leluhur. Dalam konteks ini adalah bisa Taoisme ataupun Konghucu. Demikian interpretasi secara sederhana dari novel Bunga Ros dari Cikembang. Untuk selanjutnya kita akan melihat novel-novel yang lain dari karya sastrawan besar peranakan Tionghoa Kwek Tek Hoi.